Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tanggung jawab menjaga itu ada pada pundak suami, pada pundak ayah. Kemuliaan seorang ibu dijelaskan dalam Al-Quran. Makanya ayah dan ibu adalah dua orang dahsyat, dua orang mulia. Kita semuanya ayah ibu. Yang belum menikah nanti juga ayah ibu, insya Allah ya. Sedangkan kita juga anak yang punya orang tua, yang punya ayah ibu juga. Apa ini? Dahsyat banget. Allah jelaskan dalam Al-Quran. Ya. Jannatu adnin. Ya. Yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga, indahnya surga yang tidak terlihat mata, tidak pernah terdengar telinga, dan tidak pernah terdetik di hati manusia, itu akan diberikan oleh Allah kepada kita orang-orang beriman. Ya. Waman sholaha, berserta orang-orang yang sholih. Dari mana orang sholihnya? Min abaihim, dari bapak-bapak mereka. Maksudnya bukan hanya bapak. Abaihim itu bapak dan ibu. Jadi orang-orang beriman itu akan masuk surga bersama orang-orang soleh. Siapa orang soleh? Prioritas pertama abaihim, bapak ibu mereka. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kalau kita sekarang rindu pada ayah ibu kita yang sudah wafat, Allah akan pertemukan kita nanti di akhirat. Amin ya Allah. Nah, dalilnya jelas. Bukan hanya bapak ibu, tapi apa? Wa azwajihim, istri-istri mereka dipertemukan. Asal syaratnya apa? Waman sholaha, saleh dulu. Kalau nggak saleh ya maaf kata, gitu kan? Nggak bisa, harus saleh dulu. Siapa lagi prioritas berikutnya? Wa dzurriyyatihim, anak cucu mereka, keturunan mereka. Masya Allah, kumpul semuanya. Masya Allah. Surat Ar-Ra'd ayat 23. Mufassir menjelaskan, diperjelas di surat At-Tur ayat 21. Mereka bisa saling berdoa di akhirat asalkan kebaikan untuk menyamakan level derajat surganya. Anak bisa ngangkat orang tuanya, orang tua bisa ngangkat anaknya bila surganya tidak sama. Masya Allah. Jadi kita punya kesempatan lebih spesial lagi ketika terikat dengan ayah dan ibu kita. Masya Allah. Maka ini kebiasaan ini untuk silaturahim, untuk family gathering, itu bukan hanya di dunia sebenarnya. Indahnya nuansa Bogor ini kita perjuangkan dari Ciputat sana 3 jam misalnya. Lebih untuk melihat yang seperti ini. Kalau di surga, Masya Allah, luar biasa lagi, lebih dahsyat lagi, dan lebih indah lagi. Kenapa? Karena kita akan bertemu dengan orang-orang terkasih yang kita rindukan, yang mendidik kita, yang mengasuh kita, yang mengenalkan kita pada Allah, yang memberikan pendidikan pada kita, membiayai sekolah kita, mengajarkan sesuatu yang baik kepada kita, yang ngontrol kita, yang membuat sedih mereka ketika kita sakit. Ya, yang membuat bahagia mereka ketika kita dianggap sukses oleh mereka. Masya Allah. Maka Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, jangan pernah lupakan jasa Bapak Ibu kita. Kalau lupa sehingga iya, kalau ingat itu harus ada bukti. Bukan sekedar aku cinta kamu. Lah cinta kapan ngelamarnya? Cinta kapan nikahnya? Hanya bilang cinta doang, nggak ada bukti. Kita juga gitu, cinta pada bapak ibu kita, baik yang sudah masih hidup atau yang sudah wafat. Caranya gimana? Segera doakan ketika kita ingat beliau. Bacakan Fatihah. Nyampe insya Allah. Begitu caranya.
Gitu. Nah kalau orang tua kita masih hidup, bacakan Fatihah juga, keberkahannya sampai. Tidak hanya untuk orang yang sudah wafat, tapi ada doanya setelah baca Fatihah. Ya Allah, sehatkan ayah ya Allah, sehatkan mamah ya Allah, sehatkan umi ya Allah, sehatkan abi ya Allah. Ya, coba rasakan, mainkan hati kita ini. Ya, tidak selalu harus lisan. Kalau lisan nunggu habis sholat kadang. Lisan harus nunggu momen kadang. Momennya setahun sekali ketika ada undiannya, minta doa apa, baru doa kan gitu. Nah ini harus dilatih anak-anak kita. Tidak selalu harus dengarkan ceramah. Kitalah yang bilang. Nah, kalau kamu ingat bapak, bacain Fatihah, doain agar bapak panjang umur, agar bapak sehat, agar kita bisa bertemu di surga. Masya Allah. Ya, caranya begitu. Minta pada Allah. Kalau itu kita sudah terbiasa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka mata kita itu akan mudah meneteskan air mata. Ya. Padahal kita nggak berucap apapun, kita berdoa di dalam hati kita. Kok bisa begitu? Karena Allah tahu gerakan hati kita. Doa di dalam hati kita, detikan-detikan hati kita itu terdengar oleh Allah, tercatat oleh malaikat, dan disiapkan untuk dikabulkan manakala kita berdoanya baik. Begitu juga berdoa kepada orang lain. Maka jangan pelit kalau doain orang. Lihat orang, doain. Lihat orang, doain, jangan diumpat. Nggak kenal sekalipun, doakan. Caranya gimana? Baca surat Al-Fatihah itu lebih mudah. Nah, baca surat Al-Fatihahnya pakai lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, baru doanya dengan hati boleh. Atau ya Allahnya dilafadzkan, detikan permintaannya di dalam hati. Rasakan, dicoba nanti ya. Ya Allah. Nah, dalam hati kita, ya Allah, ayah ya Allah, berikan kekuatan, kesehatan, kesabaran. Ya Allah. Hatinya langsung ngomong, mama ya Allah, umi ya Allah, berikan kekuatan, kesabaran, kesehatan, panjangan usia beliau, berikan beliau kesempatan bisa melihat kesuksesan saya ya Allah. Ya Allah. Kalau itu sering diucap, Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adikku yang dirahmati Allah, kita akan mudah melelehkan air mata di mata kita ini. Untuk apa itu? Ya, untuk apa perlu kita melelehkan air mata? Penting banget, bukan secara biologis banyak penelitiannya. Ya, tetapi dari hadis Nabi Allah sampaikan, ya, salah satu yang akan dilindungi oleh Allah adalah rajulun zakarallah khalian fafadhat ainahu, orang yang mengingat Allah dalam kondisi yang sepi. Sepi itu apa artinya? Orang nggak dengar, orang nggak tahu, tapi kita ingat Allah. Fafadhat ainahu, kemudian menetes atau mengembang atau mengalir atau merembes air matanya. Masya Allah. Jadi air mata itu jangan dianggap sepele. Air mata itu dahsyat. Bisa menyebabkan kita masuk surga. Bisa menyebabkan sehat lahir batin kita. Insya Allah. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, mari kita amalkan. Ya, setiap kita melihat apapun, kita doakan dalam hati kita. Kadang kita tak sengaja melihat orang persis ayah kita. Dari belakang persis ayah kita. Segera jangan fokus, siapa itu, jangan. Ayah kita sudah wafat. Segera baca Fatihah, doa. Karena Allah ingatkan kita dengan melihat beliau kepada ayah almarhum ayah kita, agar kita mendoakan. Jangan-jangan malam Jumat kemarin lupa belum baca Yasin. Masya Allah. Begitu. Lihat orang mirip ibu kita, bacain doa. Mudahkan menangis kita karena Allah, karena cinta pada beliau. Insya Allah kita akan dipertemukan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.